Gue lihat si Yusuf ini kayak menguasai pertandingan gitu bang. Jadi dia unggul lah, ibaratnya unggul. Cuma nggak tahu kenapa dia ngambil ke kanan bang. Dia ngambil ke kanan, ngehantem itu lobang. Des. Begitu ngehantem, keseret dia bang sampai ada kali 10 meter bang. Langsung tuh kan. Jadi yang ngangkat itu gue ngangkat sih. Gue, Pendi sama Erwin. Cuman gue nggak berani ngeliat mukanya bang, karena gue nggak kuat bang. Gue tuh udah kayak apa? Muka gue udah sampai pucat gitu karena gue nggak pernah ngeliat kejadian itu sebelumnya bang. Akhirnya diangkat ke mobil bak jalan atau kita ke rumah sakit terdekat. Terus si Pendi bilang ke gue kalau si Yusuf itu udah nggak ada. Dia sempat ketemu di kamar mandi. Iya. Jadi pas tadi gue bilang si Pendi sama si Erwin buru-buru itu, ternyata dia tuh udah tahu kalau Yusuf tuh udah nggak ada. Berarti yang tadi gue temuin di toilet itu siapa dong bang? Tapi jelas bang. Jelas banget bang, itu gue ngeliatnya nyata banget bang. Habis tahlilan si Pendi bilang ke gue, habis tahlilan jangan pulang dulu ya, anak-anak pada menongkrong di bengkel, tanya gitu kan. Oh ya udah, ikut tuh gue nongkrong di bengkel. Pas kita lagi nongkrong di lantai 2 itu, tiba-tiba ada suara motor bunyi bang. Langsung pada mikir, wah maling, pada ngomong itu kan, maling. Si Jaka bilang, lah kan tadi gue udah tutup pintunya, udah gue kunci. Langsung pada ngecek tuh bang rame-rame. Ternyata nggak ada orang bang, tapi motornya nyala. Dan lo tau gak bang, itu motornya motor siapa bang? Itu motor yang biasa dipakai sama almarhum Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang nantinya narasumber gue akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini, narasumber gue akan menceritakan tentang pengalaman sahabatnya nih. Yang mana sahabatnya itu wafat ketika melakukan aksi balap liar. Ketika temannya wafat ini, arwahnya datang ke bengkel, sempat menampakkan diri di motor yang diduduki sama almarhum. Nah, untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah yang menceritakan cerita detailnya seperti apa. Di samping gue sudah ada Bang Rehan nih. Bang Rehan, apa kabar Bang Rehan? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih nih, lu udah mau cerita pengalaman horor lu di sini nih Bang Rehan. Iya bang. Tapi ini kayaknya ada kisah pilu juga ya di perjalanan cerita lu pada saat ini nih. Iya. Karena lu menceritakan tentang arwah sahabat lu yang wafat ketika balapan liar nih Han. Iya bang. Itu gangguannya seperti apa? Jadi temen gue ini meninggal di trek balapan bang. Oke. Jadi arwahnya ini menghantui teman-teman dekat gitu bang. Gue setiap kali inget cerita ini tuh gue sedih sama shock juga gitu bang. Ini kan kejadian tahun berapa? 2018. 2018. Karena kan gue menyaksikan langsung bang. Jadi ya kadang-kadang gue suka sedih aja gitu nginget ceritanya bang. Oke. Nah, satu kejadian apaan ketika almarhum ini datang ke tongkrongan lu? Dia itu pernah nampakin wujudnya langsung bang. Lu ngeliat nampak langsung? Iya, gue sama temen gue yang ngeliat. Lagi ngapain? Duduk di atas motor yang biasa dia pakai. Tapi tahan lu Bang Rehan ya. Iya. Nah, itulah sedikit kisi-kisi dari narasumber gua. Baru kisi-kisinya aja udah bikin kita merinding nih. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber di sini seperti Bang Rehan, teman-teman bisa nih DM aja ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah kalian, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan.
Jadi waktu gue masih sekolah nih bang, sekitar tahun 2018, gue ini seneng banget nongkrong nih bang. Gue tuh nongkrong bisa sampai malam bang. Jadi di tongkrongan gue ini, gue punya temen nih bang, namanya Fendi. Dia ini hobinya balapan, terus juga suka modif-modif motor. Nah, gue ngomong nih ke dia bang, Pen, gue mau ikut dong nongkrong sama anak-anak bengkel lu. Gue penasaran di dunia perbengkelan tuh kayak gimana sih. Iya. Dia bilang gini, ya udah kalau mau ikut aja. Anak-anak bengkel gue enak-enak kok, apa asik-asik katanya gitu. Ya udah besok gue ikut ya nongkrong, gue bilang gitu kan. Katanya ya udah. Singkat cerita, besok malamnya gue datang nih bang ke bengkelnya si Fendi nih, ke tongkrongannya. Sampai di sana anak-anaknya sih welcome bang, jadi gue datang tuh mereka ya menyambut gue dengan baik lah. Sampai di sana gue kenalan sama mekaniknya, sama teman-temannya si Fendi. Terus sampai di sana juga gue ngeliat nih bang, banyak kayak motor-motor modifan, motor-motor buat balap gitu. Gue tuh kan sebelumnya nggak kenal ya, nggak apa sih, kayak asing lah sama dunia motor gitu kan. Jadi gue tuh begitu nyampe sana gue kayak wah keren ya ternyata dunia permotoran itu. Ya gue di situ sih nggak lama bang, nggak lama dari nongkrong itu gue pulang. Besoknya nih datang lagi gue bang, karena gue tertarik nih, makin tertarik sama dunia otomotif lah ya kan. Apalagi kan di sana mereka emang jago-jago lah, jadi gue bisa sekalian belajar juga kan. Di sana gue ngobrol-ngobrol sekalian memperluas ilmu gue tentang motor-motor gitu. Menjelang tengah malam datang nih bang, satu orang, tapi dia sama pacarnya sih. Dia sama pacarnya. Perawakannya itu badannya sih segede badan gue. Dia itu orangnya suka ngelawak gitu bang. Suka ngelawak, juga suka bercanda, ceria. Pokoknya gampang akrab lah sama orang. Gue kenalan tuh gue sama dia. Ternyata nama dia Yusuf. Namanya Yusuf. Nah habis itu gue akrab lah nih sama dia. Cuman ya karena baru kenal jadi akrabnya sebatas wajar aja. Ya seperti biasa gue nongkrong nggak pernah sampai pagi ya. Paling gue udah menjelang tengah malam gue pulang. Karena kan gue besoknya harus sekolah. Itu kan sekolah ya? Iya kan gue masih sekolah waktu itu. Besok malamnya seperti biasa nih bang, gue datang lagi. Terus gak lama dari gue datang ini, si Yusuf datang nih sama ceweknya. Pokoknya tuh dia tuh setiap datang ke bengkel itu dia tuh selalu datang terakhir dan selalu sama ceweknya kalau datang. Sampai di bengkel, jadi anak-anak bengkel itu lagi ngebahas tentang kalau malam Jumat nanti bakal ada balapan nih bang. Kata anak-anak situ sih partai besar nih bang. Jadi harus butuh apa pembalap yang jago lah. Dan di situ gue baru tahu bang, ternyata si Yusuf ini joki cabutan. Dia tuh diperluin karena kan ini partai besar, jadi orang yang bener-bener jago lah yang dipakai kan. Berarti Yusuf ini bukan anggota dari bengkel itu? Iya dia cabutan. Karena ada balap liar yang besar gitu. Makanya yang dipakai dia. Oke. Ya, bukan juga kurang ngerti ya bang. Jadi gue cuma nyimak aja. Iya. Gak lama dari obrolan itu, si Yusuf ini sama ceweknya itu agak minggir bang, agak menjauh dari tongkrongan. Gue lihat mereka itu kayak bersih tegang gitulah, kayak berantem gitu. Kata anak-anak, biasalah tuh paling masalah percintaan ya kan. Mereka berantem dah tuh. Cuma makin lama itu mereka tuh berantemnya makin parah bang, makin tarik-tarikan, makin ngotot-ngototan. Jadi kan anak-anak jadinya heran bang, ini ada masalah apa nih, kayak masalah gede banget nih. Nah karena dia berantemnya di pinggir jalan gitu kan nggak enak diliatin orang, kayak dipisahin tuh sama anak-anak bang. Udah jangan berantem, pada bilang gitu kan. Udah lah tuh akhirnya si Yusuf nganterin ceweknya ini pulang. Nah abis nganterin ceweknya ini pulang, si Yusuf balik lagi nih ke bengkel. Sampai di bengkel, mekanik bengkel ini ngasih tahu kalau besok ini si Yusuf harus nyeting nih tes motor. Karena kan harus mateng lah persiapannya buat balapan. Akhirnya singkat cerita gue pulang karena kan besoknya harus sekolah lagi. Nah pas besoknya kan ini nyeting nih bang, nyeting buat persiapan balapan. Gue ngikut nih bang.
Lu ngikut nyeting ya? Ikut karena kan gue penasaran nyeting tuh apa sih sebenarnya kan, gue kayak penasaran gitu kan. Pas nyampe di sana gue ngelihat si Yusuf ini bang, dia itu kayak merenung gitu bang. Merenung, dia duduk di pinggir trotoar, duduk di pinggir trotoar kayak merenung, kebingungan gitu, kayak banyak pikiran. Sedangkan dia itu kan anaknya ceria ya bang ya, suka ngelawak. Sejauh yang lu kenal ya. Biasanya kan kalau orang pelawak tiba-tiba diem kan berarti ada masalah kan, ya kan. Nah gue heran tuh di situ, cuman gue nggak berani nanya karena kan gue sama dia belum begitu akrab ya, baru kenal beberapa hari doang kan. Nah setelah dari situ mulailah tuh si Yusuf tuh nyeting, selesai nyeting baliklah kita ke bengkel, nongkrong lagi tuh di bengkel kan. Sampai di bengkel ngomong-ngomong, ada satu momen nih bang, gue nguping nih ya, gue sekedar denger aja kan. Gue denger si Yusuf ini ngomong ke mekanik bang, tuh yang denger cuman gue doang ya, selain mereka berdua tuh anak-anak yang lain nggak denger nih. Gue denger si Yusuf ngomong gini bang, ngomong ke mekanik nih, bang kayaknya feel gue lagi nggak enak nih bang buat balapan besok, kata gitu kan. Si mekanik tuh kayak udah tahu nih si Yusuf kayak lagi ada masalah nih, mungkin masalah sama ceweknya yang kemarin itu yang dia berantem. Gue juga udah mikir gitu bang, karena paling masalah cewek nih, jadi dia banyak pikiran aja makanya ngomong feelnya nggak enak. Ya udah akhirnya si mekanik ini kayak nyemangatin, udah Sup lu mah bisa lah, pasti lu menang kok, gue yakin. Dia kayak nyemangatin gitu. Ya udahlah akhirnya si Yusuf mengiyakan lah semangat itu. Mulailah tuh bang, besoknya di hari H nih bang. Di hari H, dimana hari balapannya si Yusuf nih bang. Di track itu gue lihat banyak itu anak-anak dari bengkel mana-mana tuh pada datang bang. Gue kan nggak pernah lihat balapan sebelumnya ya, jadi gue heran kok nih orang banyak banget ya, orang dari mana-mana nih kan. Nah mulailah tuh si Yusuf mempersiapkan segala kepersiapannya lah buat balapan. Di posisi start itu Yusuf itu dijagain sama mekanik sama anak-anak yang lain. Nah posisi gue udah di garis finish bang, gue jagain di garis finish. Gue, Randy sama Erwin nih, ada nih anak bengkel namanya Erwin, gue jagain di finish. Mulailah tuh balapan bang. Pas mulai balapan set, nah biasalah kalau mau mulai start balapan itu kan kayak kecot gitu bang ya. Wah kecot. Nah di sini gue lihat si Yusuf ini pikirannya kayak kacau gitu bang. Jadi dia tuh kayak start mulai duluan, jadi kan otomatis harus ngulang lagi dari awal kan. Jadi itu dia kesalahannya tuh udah di dia terus, lawannya sampai kesel gitu bang. Ini ngapa sih nih orang kayak gitu, yang gue lihat dari raut wajah lawannya tuh sampai kayak kesel gitu ke Yusuf. Nah mulailah nih bang, nih yang terakhir nih bang. Pas terakhir mulai tuh bang balapan. Jadi balapannya itu drag 500 meter bang. Drag 500 meter. Nah jadi jaraknya itu kan 500 meter nih bang. Pas kemarin nyeting itu mekanik bengkel itu ngomong bang, kalau di sebelah kanan itu ada lubang lumayan gede bang, jadi hindarin kalau bisa kan. Si Yusuf tahu akan hal itu bang. Jadi si Yusuf udah tahu kalau ada lubang di sebelah kanan. Nah gue lihat si Yusuf ini menguasai pertandingan gitu bang, jadi dia unggul lah, ibaratnya unggul. Cuma nggak tahu kenapa dia ngambil ke kanan bang. Dia ngambil ke kanan, ngehantem itu lubang. Des. Begitu ngehantem, keseret dia bang sampai ada kali 10 meter bang. Seret. Langsung tuh bang, kan dia jatuh tuh bang. Langsung tuh anak-anak pada ngerebutin kan, wah sini pada jatuh kan, pada penonton tuh. Langsung pada ngerebutin. Nah jadi itu dia tuh jatuh di sekitar jarak 300 meter tuh bang. Jadi kan 500 meter nih, dia pas udah di jarak 300 meter tuh dia jatuh bang, ngantem lubang itu kan. Langsung anak-anak pada ngumpul gitu. Nah karena temennya Yusuf yang jaraknya paling deket itu cuman gua, Erwin sama Randy, akhirnya gue yang nyamperin tuh duluan. Sampai di sana biasa tuh anak-anak yang lain tuh pada berhentiin mobil yang ada kan, dapat lah mobil bak nih bang, buat bawa ke rumah sakit. Dapat mobil bak. Nah jadi
karena yang tadi gue bilang tuh, yang deket jaraknya cuman gue, Pendi sama Erwin, akhirnya yang bawa si Yusuf ke rumah sakit ini gue bertiga. Oke. Ya, karena teman-teman lain kan jauh jaraknya di garis start, sedangkan ini orang kondisinya udah, ya pas gue lihat si Yusuf itu apa ya, mukanya tuh udah hancur sampai tulang tuh kelihatan bang. Jadi gue enak gitu bang, karena gimana? Karena gue sebelumnya nggak pernah ngelihat. Jadi gue tuh kayak apa ya, kayak kaget gitu, shock, karena gue sebelumnya nggak pernah ngelihat kejadian kayak gitu bang. Langsung tuh kan, jadi yang ngangkat itu gue ngangkat sih, gue, Pendi sama Erwin, cuman gue nggak berani ngeliat mukanya bang, karena gue nggak kuat bang. Gue tuh udah kayak apa, muka gue udah sampai pucat gitu, karena gue nggak pernah ngeliat kejadian itu sebelumnya bang. Akhirnya diangkat ke mobil bak, jalan atau kita ke rumah sakit terdekat, pokoknya di daerah Jakarta lah rumah sakitnya. Sampai di sana ke IGD, dibawa lah tuh si Yusuf ke IGD. Jadi dibantuin sama supir mobil bak sama keneknya nih, bantuin. Gue cuma nunggu di depan IGD doang, karena kan gue nggak kuat bang. Gue tuh udah pas selama di perjalanan itu gue nggak berani ngelihat mukanya si Yusuf sekalipun bang. Jadi gue buang muka terus, karena gue udah nggak kuat bang. Si Pendi udah nangis aja tuh bang di mobil bak kan. Sampai di sana diurus lah tuh dia sama si Pendi sama Erwin. Gue nunggu di depan aja kan, di depan IGD. Ya selang 15 menit lah datang tuh anak-anak bengkel kan, pada datang. Masuklah mereka ke ruang tunggu. Sampai di ruang tunggu, mungkin mereka ngurus ke administrasinya gitulah ya. Gue kan cuma gue doang tuh bang yang di depan ruang IGD. Gue jadi nggak masuk dalam. Nah sekitar 5 menit kemudian si Erwin sama si Pendi keluar nih bang, dengan raut wajah yang udah panik banget nih. Dia keluar nggak pakai ngasih tahu gue bang dia mau kemana, jadi dia langsung buru-buru ngambil motor langsung jalan. Dan tuh akhirnya gue tetap nunggu nih gue nih di IGD. Gak lama dari situ gue kebelet kencing nih bang, gue kebelet kencing kan. Nah itu kan posisinya tengah malam ya, posisinya tengah malam. Gue ke toilet nih, pas gue kencing gue nengok ke belakang nih bang, kan udah selesai nih, udah selesai kencing. Gue nengok ke belakang, gue ngeliat kayak si Yusuf bang. Gue ngeliat Yusuf kayak pakaian terakhirnya yang dipakai buat balapan itu bang. Iya. Gue inget lah tuh, pokoknya dia pakaian terakhir balapan. Nah tuh dia masuk ke dalam toilet tuh bang, ke dalam kamar mandinya tuh. Masuk, gue bilang lah Yusuf. Gue bilang kan, lu mau ngapain Sup? Nah dia nggak respon balik nih bang. Jadi gue bilang lu mau ngapain Sup? Dia nggak respon balik ke gue. Ya udah gue tungguin kan di depan kamar mandi, gue tungguin. Gue tungguin sampai 5 menit, mungkin hampir 5 menit apa 7 menit gitu ya. Gue tungguin nggak keluar bang. Sedangkan kalau orang di kamar mandi, kalau mau nyebok atau apa kan pasti ada suara air disiram apa atau suara apa flash itu ya. Ini nggak ada bang. Jadi kayak hening. Di toilet itu lagi nggak ada siapa-siapa, cuman gue doang bang. Pas gue buka itu pintu kamar mandi yang tadi dimasukin sama si Yusuf bang, gue buka itu nggak ada orang bang. Kosong bang, ternyata nggak ada orang. Gue langsung mikir tuh tadi siapa ya dong. Gue langsung lari bang ke depan. Nah nyampe di depan ruang IGD, gue mikir kan, oh mungkin gue lagi shock kali ya, halusinasi mulu jadinya. Pikiran gue kacau, jadi mungkin itu tadi cuma halusinasi gue doang kali. Gue mikir gitu bang. Oke. Adalah tuh. Akhirnya gue tetap menunggu di ruang IGD sampai akhirnya si Fendi, Erwin datang bersama keluarganya si Yusuf. Berarti dia balik tadi manggil keluarganya. Iya. Terus si Fendi bilang ke gue kalau si Yusuf itu udah nggak ada. Dia sempat ketemu di kamar mandi. Iya. Jadi pas tadi gue bilang si Fendi sama si Erwin buru-buru itu, ternyata dia tuh udah tahu kalau Yusuf tuh udah nggak ada. Berarti yang tadi gue temuin di toilet itu siapa dong bang? Jelas bang. Jelas banget bang. Gue ngeliatnya nyata banget bang. Nyata banget itu gue. Sampai heran. Gue nggak bohong bang, itu nyata banget penglihatan gue, kayak gue sadar. Wah gue langsung shock. Makin shock ya. Shock karena kan tadi gue ngeliat orang kecelakaan, terus gue ngeliat ternyata dia masih ada. Wah gue shock. Ya udahlah tuh akhirnya si Yusuf ini diurus lah tuh sama keluarganya. Akhirnya gue pulang lah tuh, karena besoknya gue harus sekolah kan. Iya. Gue pulang dan gue nggak ikut nguburin, tapi gue tahlilan malam pertama gue datang tuh bang. Tahlilan malam pertama gue datang,
Habis tahlilan mungkin karena masih dalam keadaan berduka kali ya, jadi anak-anak pada nggak ada yang nongkrong, jadi pada pulang, dan gue pun juga pulang. Malam kedua juga sama. Nah malam ketiga nih bang, habis tahlilan si Pendi bilang ke gue, An, habis tahlilan jangan pulang dulu ya, anak-anak pada menongkrong di bengkel, katanya gitu kan. Oh ya udah, ikut tuh gue nongkrong di bengkel. Pas gue nongkrong di bengkel, gue jelasin dulu bang ya kondisi bengkel tuh kayak gimana. Jadi bengkel itu tuh ruko 2 lantai bang. Yang di bawah buat naruh perlengkapan motor dan motor yang buat balapan itu. Atasnya buat nongkrong, kayak ada kamar mandi, ada buat tidur, buat main PS segala macam lah tuh di lantai 2. Waktu itu posisinya anak-anak itu lagi di lantai 2 semua bang. Di lantai 1 tuh nggak ada. Nah yang terakhir masuk itu ada namanya Jaka. Ada anak bengkel namanya Jaka. Dia tuh terakhir masuk, jadi dia yang ngunci pintu tuh, ngunci pintu bawah. Pas kita lagi nongkrong di lantai 2 itu, tiba-tiba ada suara motor bunyi bang. Langsung pada mikir, wah maling. Pada ngomong itu kan, maling. Si Jaka bilang, lah kan tadi gue udah tutup pintunya, udah gue kunci. Langsung pada ngecek tuh bang rame-rame. Ternyata nggak ada orang bang, tapi motornya nyala. Dan lu tau gak bang, itu motornya motor siapa bang? Itu motor yang biasa dipakai sama almarhum Yusuf. Hidup sendiri bang, itu gue jelas banget. Gila, merinding gua. Wah anak-anak langsung pada nggak karuan itu bang, langsung pada ada mau lari, ada yang mau kemana-mana. Gue langsung lari ke atas lagi bang. Tadi kan anak-anak kan udah ada beberapa ke bawah nih, beberapa ke bawah. Gue posisinya masih di tengah-tengah nih, jadi gue langsung naik ke atas lagi karena gue udah nggak berani bang. Ini pasti udah bukan orang nih yang nyalain, udah pasti makhluk lain lah. Gue udah mikir gitu. Udah tuh akhirnya pada ngumpul tuh di atas kan. Akhirnya mekanik bengkel bilang, kayaknya si almarhum Yusuf ini butuh kita doain kali ya. Udah tuh akhirnya didoain, dan udah tuh akhirnya setelah doain itu, karena anak-anak pada nggak berani pulang nih bang, akhirnya kita memutuskan buat nginep di bengkel nih bang. Nah pas tidur paginya nih bang, gue kaget nih bang, ternyata udah ada ceweknya almarhum Yusuf nih bang di bengkel. Ternyata dia tuh udah janjian di WA sama Jaka, katanya mau ada yang diomongin nih sama anak-anak. Di situ dibuka lah ceritanya bang sama ceweknya almarhum Yusuf ini. Dia bilang, jadi beberapa hari sebelum Yusuf meninggal nih bang, dia tuh tingkah lakunya aneh banget bang. Kayak contohnya nih ya, ditanya apa jawabnya apa, Nggak nyambung. ngelantur ya, kayak ngelantur gitu, nggak nyambung. Ditanya apa jawabnya aneh malah. Terus juga kayak dia sering ngomongin masalah akhirat, masalah surga sama neraka. Padahal dia kan tahu sendiri lah anak balap kayak gimana bang. Malah ngomongin surga dan neraka ya kan. Jadi ceweknya tuh heran bang, di situ kok cowok gue aneh, nih cowok gue atau bukan. Jadi dia bertanya-tanya gitu bang. Ya udah tuh akhirnya pada saat balapan yang partai gede ini nih bang, si ceweknya nih nggak ngizinin bang. Jadi cewek itu udah mungkin udah ada kayak firasat gitu kali ya. Dan biasanya kan juga diizinin nih, kok tumben nggak diizinin kan. Jadi sampai si almarhum Yusuf ini mohon apa kayak izinin aku dong, ini balapan terakhir aku janji. Dia sampai ngomong kayak gitu kata ceweknya. Jadi dia tuh sampai mohon. Dia bilang dia udah nggak mau balapan lagi, dia udah pengen tobat katanya gitulah, katanya si ceweknya. Ceweknya tetap nggak ngizinin bang. Lo inget nggak bang yang tadi gue ceritain, yang gue bilang dia berantem sama ceweknya sampai berantemnya parah itu di pinggir jalan? Iya, ternyata gara-gara itu bang. Jadi ceweknya tuh tetap nggak ngizinin. Dia curiga lah. Oke. Jadi ya sampai di balapan yang terakhir itu pun ceweknya tetap nggak ngizinin bang. Sebenarnya kejadiannya kayak gitu bang. Langsung tuh mekanik bengkel ngomong, iya sih waktu itu juga abis nyeting si almarhum Yusuf ngomong, katanya kalau dia itu feelnya nggak enak. Itu kan percakapan yang tadi gue nguping tadi kan. Oh iya benar juga ya, mungkin itu udah tanda-tanda dia kalau pengen pergi kali ya, udah tanda-tanda. Jadi dia kayak ya memperlihatkan kayak ini gue pengen pergi nih, jadi
tanda-tanda yang aneh kan guys, kalau pengen meninggal kan tanda-tanda aneh gitu kan ada kan. Udah tuh akhirnya ceweknya tuh jadi pas cerita tuh sambil nangis gitu bang. Iya. Udah tuh akhirnya selesai perbincangan itu, pulanglah ceweknya dan anak-anak juga pulang. Kemudian selang beberapa minggu ya kalau nggak salah, kan gue udah nggak pernah main lagi nih bang ke bengkel itu ya. Tiba-tiba si Pendi ngontak gue bang, ngubungin gue, An, mainlah ke bengkel, anak-anak pada nanyain lu tuh, kok lu nggak main-main lagi katanya gitu kan. Gue bilang aja, sorry Pen, gue banyak tugas sekolah jadi gue nggak bisa nongkrong, tapi bisa sih nanti malam, gue nggak kemana-mana. Oh yaudah ntar malam ke bengkel aja yuk nongkrong. Yaudah ketemuan di mana kita, di tempat biasa aja katanya. Udah akhirnya gue ketemuan sama Pendi nih di tempat biasa gue ketemuan sama Pendi kan. Berangkatlah gue bareng-bareng ke bengkel. Sampai di bengkel itu cuma ada mekanik doang bang. Si Jaka kan asisten mekanik itu lagi nggak ada, dia lagi beli makan. Jadi pas gue nyampe ya cuma ada mekanik doang. Naiklah gue ke lantai 2. Sampai di lantai 2 main PS nih gue sama Pendi nih. Nah si mekanik ini dia sakit perut nih bang, pengen buang air. Ke kamar mandi lah tuh dia. Pas gue lagi asik-asik main PS sama Pendi, tiba-tiba gue denger suara rentang, kayak suara besi dibanting ke lantai bang. Gue sama Pendi lihat-lihatan kan, wah ini pasti nggak beres nih karena udah tahu arahnya kemana nih pasti kan. Oke, dari kejadian sebelumnya ya. Akhirnya gue sama Pendi ngecek ke bawah, kan gue lewatin tangga dulu tuh. Pas gue belum sempet ke lantai 1 nih bang, belum nyampe, pas masih di tangga tiba-tiba suara motor bunyi bang sendiri. Wah, karena gue sama Pendi ini penasaran, gue ke lantai 1 tuh turun, dan di sana gue ngeliat ada almarhum Yusuf bang lagi naikin motor yang biasa dia pakai. Jadi gue langsung ketakutan sama Pendi. Gue lari keluar, si Pendi lari ke atas. Jadi dibalik lagi ke atas, gue lari ke bawah. Jadi gue ngelewatin almarhum bang. Gue lewatin almarhum, kan motor nih, ini pintu keluar kan. Gue ngelewatin, si Pendi lari ke atas. Si Pendi gedor-gedor si ini, siapa, si mekanik yang lagi di kamar mandi. Bang, keluar bang. Jadi sambil marah-marah karena ketakutan, dia gedor-gedor, ditonjok-tonjok pintunya kan. Gue lari keluar, gue nggak pakai sendal nih bang. Gue lari ke warung kan, nggak jauh dari bengkel itu kan ada warung. Nah gue lari ke warung bang. Beli apa kayak, gue beli minuman kayak buat ngilangin rasa takut gue kan. Beli wafer kayak apa. Nah sekitar 5 menit udah agak redaan gitu, gue balik nih ke bengkel. Pas gue nyampe bengkel si Pendi udah nggak ada. Gue cari sendalnya nggak ada, motornya juga nggak ada. Nah pas gue naik ke atas, gue ketemu nih sama mekanik balik keluar dari kamar mandi. Mana si Pendi? Dia marah-marah kan. Gue lagi buang air gedor-gedor, dia marah-marah bang. Mana orangnya sekarang? Gue jelasin lah tadi kronologinya bang. Jadi tadi tuh ada almarhum gini-gini, gue jelasin lah. Si mekanik nggak kaget. Iya sih emang. Jadi dia jelasin tuh kan sama dia, setelah almarhum meninggal banyak kejadian aneh di bengkel. Ini cerita versi siapa namanya, versi mekanik ya. Jadi di suatu malam nih dia pernah nih bang. Jadi di bengkel tuh cuma ada dia doang nih. Si Jaka lagi pulang ke rumahnya. Jadi di bengkel cuma ada dia doang nih. Dia tidur, tiba-tiba dia kebangun nih bang. Kan dia tidur di lantai 2 nih. Jadi di lantai 1 tuh ditutup lah pintunya kan, udah dikunci segala macam kan. Dia dengar di lantai 1 tuh kayak ada orang lagi bongkar motor bang. Sedangkan pintu udah ditutup kan. Nah kalau misalkan maling sekalipun, ngapain maling bongkar-bongkar nimbulin keberisikan, yang ada malah ketangkep. Dan di situ si mekanik cuekin lah, akhirnya dia tidur lagi tuh. Itu versi mekanik. Ada lagi nih bang versi si Jaka nih. Kalau versi si Jaka gini nih bang. Jadi waktu itu di bengkel tuh lagi nggak ada siapa-siapa, mekanik lagi pergi nih, cuma ada Jaka doang. Yang tadi gue jelasin tuh, gak jauh dari bengkel ada warung. Si Jaka ke warung nih bang. Jadi bengkel lagi dibuka aja gitu kan. Si Jaka itu kan yang nyusun motor tuh. Jadi dia ngerapin motor segala macam. Jadi dia posisinya tuh apal banget nih bang. Apal banget nih. Pas dia ke warung, selesai dari warung kan dia balik ke bengkel nih. Pas dia balik ke bengkel, dia ngelihat
motor yang biasa almarhum pakai tuh bang, kan posisinya kan ngadep ke dalam, tiba-tiba miring gini bang. Logikanya bang ya, kalau emang maling ngapain dia cuma mindahin posisi, bawa aja sekalian motornya, harusnya gitu kan bang. Dia kaget banget situ, cuman mau lari nggak mungkin kan, ini bengkel nggak ada yang jaga kalau dia lari. Akhirnya ya dengan terpaksa akhirnya dia jagain itu bengkel lagi sendirian sampai mekanik pulang. Nah balik lagi nih bang ke Pendi bang, kan besoknya gue ketemu nih sama Pendi nih, gue bilang ke dia, Pen, lu ngapain kemarin kabur? Dia marah ke gue, lu nggak tahu sih kemarin gue diapain di perjalanan. Gue tanya emang diapain, ternyata pas dia arah pulang tuh bang, pas dia kabur ternyata tuh dia kayak ada yang dibonceng bang di belakang. Jadi kayak ngeboncengin orang gitu bang dia, terus dia ngintip dari spion, ternyata almarhum bang, tapi sininya ya hancur. Gitu katanya si Pendi. Itu pun dia hampir nabrak bang, karena fokus ke apa, ngeliatin di spionnya tuh saking ketakutan, jadi dia hampir nabrak pohon katanya. Untung dia fokus, makanya dia cuekin aja tuh sampai bawa pulang ke rumah katanya bang. Katanya sih gitu bang, katanya si Pendi. Nah sejak saat itu tuh bang, gue udah gak pernah ke bengkel lagi sampai sekarang. Kapok lah ya. Kapok, tapi kalau main masih sih sama beberapa anak-anak masih, cuman kalau ke bengkel gue udah gak pernah. Ya gitu aja sih bang kisah gue di tahun 2018. Oke Rehan, sebelumnya terima kasih banyak nih Han, lu udah mau berbagi pengalaman lu. Ini pengalaman yang ada pilunya, ada horornya sih Han ya. Ya tapi sebelum kita lanjut nih, ada baiknya kita mendoakan almarhum lah. Semoga almarhum ditempatkan yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah Han, dari kejadian ini nih, lu masih udah nggak pernah nongkrong apa masih nongkrong gitu? Kalau sama anak-anaknya sih main bang. Enggak sampai saat ini kan udah beberapa tahun kemudian kan nih. Iya. Sampai saat ini lu udah nggak nongkrong di bengkel itu? Nongkrong di bengkel udah nggak pernah, cuman kalau sama anak-anaknya main beberapa masih. Ada pembahasan nggak tentang ini di sekarang ini gitu? Kadang-kadang doang sih bang. Iya. Paling kayak gue ngeliat si almarhum Yusuf, paling gitu-gitu doang sih. Itu pun dari anak-anak lain, gue mah nggak ngalamin. Iya, jadi intinya kan dari semenjak kejadian itu bengkel lu ini kan sampai ngikut horor ya jatuhnya. Iya. Karena kejadian-kejadian ini lebih sering nih di bengkel. Sampai mekanik pun ngerasain, asisten mekanik ngerasain, dan yang paling apa sih paling horornya ini lu sampai ngelihat almarhum ada di motornya. Iya, itu yang paling yang terakhir itu. Oke. Yang terakhir yang. Nah Han, kalau kita kait-kaitan ya dengan malam mistis lah, balapan ini kan diadain di malam Jumat ya. Kenapa nggak diadain di malam yang libur gitu, di malam Sabtu atau malam Minggu gitu, malam-malam libur lah. Kenapa malam Jumat gitu? Apa ada momen-momen tertentu? Kalau kata anak-anak bengkel ya bang ya, katanya sih kalau malam-malam kayak malam Minggu gitu-gitu biasanya banyak razia bang. Jadi menghindari itu. Jadi di malam weekday yang nggak diduga sama orang-orang yang razia itu. Iya. Jadi kan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan lah. Oke, karena itu juga partai besar ya. Iya. Berarti itu rame taruhan lah ya jatuhnya ya. Ya gue kurang tahu lah kalau soal itu, mungkin kayaknya. Iya kan, gue juga pernah dengar tuh ada isian lah segala macam ya. Iya. Isiannya besar mungkin ya. Gue juga kurang tahu karena kan gue juga baru beberapa hari nongkrong di situ pada saat itu. Nggak banyak tahu tentang dunia itu lah ya sebenarnya ya. Nah dari segi almarhum kan, sejauh yang lu kenal gitu, itu memang karakternya almarhum itu ceria gitu. Sempet kan di perjumpaan awal ini kan lu kan tahu karakter dia yang ceria kan. Iya. Nggak mencurigakan kan, sampai lu pun nggak mencurigakan. Ternyata yang mempunyai kecurigaan ini dari orang-orang lama ternyata ya. Iya. Sampai yang ketemu di hari nyetingnya dia tuh, dia menyendiri. Oke. Nah itu emang berarti bukan karakter aslinya dong yang lu lihat gitu pada saat lu kesan pertama sama almarhum nih? Pada saat nyeting apa? Pada saat lu kesan pertama nih, pertemuan pertama lu almarhum sampai lu bisa ngedistract dia tuh, dia orangnya humoris, dia orangnya canda tawa gitu, ceria gitu. Kan sebenarnya di balik itu kan beberapa hari sebelum meninggalnya ini kan ceweknya bilang dia ada keanehan, suka nggak nyambung gitu. Oh mungkin ya dia mau ngasih tahu kali bang ke gue kalau ini sifat asli gue loh, mungkin gitu kali ya. Ke orang-orang baru. Mungkin. Jadi biar kayak ada kesan baik lah sebelum dia pergi, mungkin dia
kenal orang kayak gue gini, jadi Orang baru ya. ngasih tahu nih lo sifat asli gue kayak gini. Jadi orang-orang lama aja mungkin yang ngerasa Oke. apa kayak sifatnya beda. Kalau gue kan ngerasa dia sifatnya beda kan pas udah mau pas nyeting itu. Iya. Dan lu pun punya apa ya, punya firasat tuh kejadian dia berantem itu ya. Mungkin Iya, galau karena dan itu kan dia merenung itu kan gue juga tahu karena ada hal yang sebelumnya terjadi. Iya. Gitu bang. Mungkin kecot sama pacarnya Iya, ya. kayaknya Jadi sih kayak kebawa, gitu. kebawa suasana nih. Iya. Dan sebenarnya itu tanda pertanda ya, mungkin bisa dibilangnya. Ya, walau alam sih bang. Iya iya. Gokil sih Han. Jadi gue juga gimana ya nyimpulin ini tuh kayaknya tragis gitu kan ya. Lu ya pertemuan singkat lah ibarat kata ya. Singkat banget. Dan Bang. lu mau terjun nih, mau cari tahu ke dunia lu yang berbeda kan, dari dunia lu yang tongkrongan biasa gitu, sampai hingga akhirnya karena lu terkontaminasi sama omong-omongan si apa tuh ya Pendi. iya omongan si Iya. Pendi ini kan, karena lu Iya. didoktrin terus nih masalah Balapan, motor, otomotif gitu iya. kan. Nah, lu terjun ke dunia baru kan jatuhnya. Dan terus Ya, sebenarnya sih nggak terjun bang, cuman pengen pengen tahu doang. mempelajari doang. Iya kan, nggak lama lu terjun di dunia itu ternyata inilah yang lu dapatkan gitu. Ya. Iya, makanya gue nggak mau lagi lah apa memperdalam ilmu-ilmu kayak gitu, kan udah ada pelajarannya bang. Oke oke oke. Nah untuk hal ini Han, ini sih gue juga bingung sih sebenarnya. Pasti gue di kondisi lu juga mungkin ngerasain hal yang sama lah. Ketika lu satu mobil nih Han, sama almarhum, ketika di mobil bak nih setelah kejadian itu, lu nih udah ngeduga belum kalau almarhum udah nggak ada? Gue rasa sih yang rasa kayak gitu bukan cuma gue doang ya bang ya. Karena kan mukanya aja setengah udah nggak ada ya, itu kemungkinan hidupnya sih kecil bang. Tapi yang lu sadari pada saat itu berarti udah nggak ada tuh di mobil itu, di mobil bak itu. Cuma kan nggak ada apa namanya, ada reaksi nggak sih, ada pergerakan atau apa dari almarhum ketika di mobil itu? gue nggak ngeliat sama sekali bang. Kan gue Oh iya iya. yang ngeliat si Pendi sama si Erwin. Dan lu nggak ngobrol tuh ketika ada di mobil bak itu bertiga? Enggak, si Pendi nangis, si Erwin juga nangis, gue buang muka, jadi dia ngobrol berdua aja, gue nggak berani nengok. Oke. Gitu bang. Sampai akhirnya lu ketemu almarhum di kamar mandi. Ini jelas banget almarhum. Jelas banget bang, gue inget banget itu bajunya bang. Gue inget banget tuh dia pakai baju warna biru gitu, biru apa kayak kotak-kotak gitulah. Gue inget banget. Jadi Ekspresinya seperti apa nih yang lu lihat? jadi gue nggak sampai lihat mukanya bang, jadi gue begini dia lewat gitu bang. Karena sempat negor kan, lah iya. lu gitu. Nah jadi pas gue nengok begini, dia tuh posisinya tuh udah di depan kamar mandi, udah tinggal buka pintu aja gitu. Jadi gue liat belakangnya doang bang. Dan gue yakin, gue berani jamin itu almarhum bang, karena ya jelas banget dari rambutnya, bajunya, celananya, Perawakannya ya. Iya, dan itu gue yakin banget itu almarhum. Cuma gue ngeliat muka depannya. Nah sejauh itu kan berarti kan lu udah tahu dia meninggal ya, cuman belum dapat kabar yang signifikan kan. Iya. Pada saat di toilet ini kan, lu udah punya firasat lah kalau almarhum, kalau si Yusuf ini udah meninggal. Pada saat lu ngeliat ini lu terlintas gak? Oh, ini bukan almarhum gitu. Pada saat itu. Enggak, maksudnya ini sosok hantu lah kita sebut aja gitu. Ini sosok hantu nih yang gue lihat. Awalnya gue ngira itu sosok hantu, cuman kan pas gue di depan IGD kan gue berusaha berpikir positif kalau itu halusinasi bang. Cuma pas si Fendi ngasih tahu udah meninggal ya semakin matang lah. Iya gitu. Oke. Nah di tongkrongan itu kan anak-anak bengkel banyak tuhan ya. Nggak cuma yang lu sebutkan itulah ya. Lu cuma mendapatkan versi-versi dari beberapa orang nih. Dari anak-anak yang lain sering nemuin kejadian kayak gitu nggak? Gue dapet cerita nih bang dari Erwin. Oke. Dari Erwin. Jadi di depan bengkel itu biasanya kalau malam itu ada yang lewat itu tukang bakso Malang biasanya bang. Oke. Biasanya tuh tukang bakso Malang tuh lewat depan bengkel. Biasanya anak-anak bengkel sering beli. Langganan anak bengkel lah. Nah waktu itu si Erwin beli nih bang malam-malam. Nah, habis itu si tukang bakso Malang ngomong, tumben anak-anak sepi pada kemana, kata tukang bakso Malang gitu kan, ngomong ke Erwin. Tahu nih bang, pada ada urusan. Iya ya, dari kemarin pada sibuk ya. Terakhir tuh yang beli 2 hari yang lalu si Yusuf. Beli bakso? Katanya gitu, katanya si tukang bakso itu. Iya. Nah itu kata Erwin, Yusuf bang, Yusuf kan udah almarhum.
Astagfirullahaladzim, iya saya lupa. Jadi si tukang bakso tuh udah tahu kalau si Yusuf ini udah almarhum, tapi dia lupa kalau si Yusuf tuh udah Salah nggak orang ada. mungkin Han. Hah? Salah orang gitu. Apa ya? Yang beli bakso itu bukan Yusuf. Dia hanya salah orang gitu, tukang bakso itu. Dia kira, tapi dia ngobrol bang katanya. Katanya si Erwin, tukang bakso itu ngobrol sama si Yusuf. Oke. Dia tuh tukang bakso tuh yakin kalau tuh Yusuf bang. Karena nggak ngeh ya, karena meninggal ini kan instan ya kasarnya. Iya. Jadi dia nggak ngeh kalau Yusuf itu udah meninggal, padahal dia tahu. Ya jadi dia tuh kan Gitu. Yusuf meninggal nih. Jadi dia tahu nih Yusuf udah nggak ada. Cuma 2 hari sebelum Erwin beli bakso itu, pas Erwin lagi nggak ada di bengkel, kata tukang bakso itu si Yusuf beli bakso. Gitu bang katanya. Oke. Tapi kan tukang bakso ini udah tahu kan? Udah tahu, Udah cuma tahu dia si lupa Yusuf pada saat itu. meninggal. Iya. Pada saat itu dia Karena dibuat lupa. meninggalnya secara instan, mungkin lupa kan gitu. Lupa karena kan dia nyaru mungkin sama anak bengkel yang lain gitu bang. Dan itu benar-benar Yusuf. Dan si tukang bakso ini kenal emang sama anak bengkel kayak Erwin, Jaka, si Ronald itu kenal dia. Iya. Oh, berarti Yusuf sempat beli bakso juga. Kan iya. Gila juga sih. Makanya. Sampai orang-orang sekitar berarti ya. Iya. Oke. Dan kata tukang baksonya tuh nggak habis bang. Kayak dia kan beli 10.000 nih. Mungkin cuma 2 bakso doang yang dimakan bang. Oh. Katanya sih gitu. Dan menyadarinya ketika di rumah. Menyadarinya pas nyadarinya pas Erwin beri itu kayaknya sih. Oke, baru nyadarin kalau Karena kan dia langsung kayak oh iya gitu. Berarti kan dia pada nyadarin saat pas makannya sedikit ini dia belum curiga. Nih, jadi kan pas Erwin Ngejelasin. jadi baru sadar ya bang. Iya, Gitu iya. sih menurut saya. Iya, banyak kejadian berarti ya. Iya. Apa gini Han? Di sebelum meninggalnya almarhum ini dia sering main ke bengkel. Kan dia hanya joki cabutan kan, bukan joki tetap. Iya. Kan ada event ini aja nih, event besar ini. Oh ini dia tuh emang sama mekanik tuh deket banget bang. Oh, walaupun bukan satu bengkel. Iya. Dia Sering emang deket dipakai juga banget. gitu. Iya, jadi kayak ada langganan gitu bang. Dia emang bukan anak bengkel situ, cuman dia emang karena deket sama mekanik, jadi ya udah nyaru aja gitu sama anak-anak bengkel situ. Oke. Dan sebenarnya dia bukan anak situ ya, cabutan. Iya, memang bukan anak situ, cuman emang mungkin ya temen bang, mungkin temen dari kecil apa gimana ya. Jadi ya ngerasa ya tuh bengkel dia juga gitu bang, walaupun dia emang sama bengkel lain gitu. Nah, kalau dari yang sepengetahuan lu ada nggak nih kronologi apa penemuan gitu dari bengkel-bengkel dia sebenarnya, bengkelnya almarhum? Pengalaman mistis gitu ya? Iya, tentang almarhum berdatang atau gimana kita nggak tahu gitu. Oh gitu gue kurang tahu bang. Oke. Nggak soalnya gue nggak kenal sama anak-anak bengkelnya dia, dan si Pendi atau Erwin pun nggak cerita ke gue. Hanya informasi itulah yang lo dapet ya. Iya. Tentang kedatangan atau kehadiran almarhum. Iya. Oke Rehan, sekali lagi terima kasih banyak sih Han, lu udah mau berbagi pengalaman lu. Iya. Lagi-lagi buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Bang Rehan ini kita jadikan pelajaran lah, karena memang hal gaib itu ada dan mereka juga punya pengalaman tentang gaib ini berbeda-beda pasti Han ya. Iya, benar. Ya, kita juga Allahu alam lah, hanya Allah yang kuasa yang tahu gimana dan siapa yang datang pada saat itu ya. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu nih yang kisah sangat tragis, sangat horor dan sangat menegangkan yang bisa diceritakan sama Bang Rehan di kesempatan kali ini. Buat teman-teman semua, lagi-lagi gue mau berterima kasih banget nih yang udah support, mendukung Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa juga simak terus video-video terbaru dari Timur Misteri. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Rehan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Han, makasih Han. Ya, Bang.